Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Sehat. Kang Lutfi, sehat? Alhamdulillah sehat. Masih kurangnya personil sebenarnya tuh ya. Ya mudah-mudahan lah. Gimana anak Apa sehat? apa. Deui. Gimana? Gimana anak sehat? Ya, Alhamdulillah Nggak ngomong Sehat. apa? Dosa. istri sehat. Antum sehat? Istri sehat? Sehat. Sehat. alhamdulillah sehat. Oh, Allah. Ya yang di mah statusna ngode wae hiking. Bahaya ya, Pak. Nanti Mas planning Allahu sama Akbar. seseorang. Di planning. KD 22 Kan biar 2022, nggak eta kelihatan hiji. terlalu ekstrim gitu. Astagfirullah. Eta Abang Rais videona delay. Kumaha? Videonya Delay. Ngahulang tinggal keur seuri. Jaringan. Untuk berseri. Tuh, akhirnya seuri. Coba. Tahu. Duh. Kuliah jalan. Ketua BEM. Alhamdulillah jalan. Gitu online mah. Bingung. Materi termasuk nilai ayaan. Jadi aneh we. Mantap. Hebat ya. Bagaimana Pak Guru? Alhamdulillah sehat. Ya, ayan. Tes. Ya, tes. Ya. Tadi pakai kuota subsidi. Oh. Iya. Korban Subsidi. subsidi. Anu subsidi Mas Serina oge lepas beda jeung nu mayar sorangan. Tuh. Pasti. Aksi itu mahasiswa aksi. Alhamdulillah kamari mah turun, cuman nepi beres sih. Keadaan kumaha sehat? Sieun alhamdulillah, sieun ku corona kamari. Eta sieun corona. Ai ka eta batasieun. Kasaha tuh. Jelas Eta. jelas atuh. Wah, itu ketua BEM teh. Oh, iya. Bapak sponsor kita hadir. Saha? Iya, Bapak sponsor. Mana? Kita ke BN. Oh nya, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Iya, kepala sponsor. Mantap. Wih, Di mana eta? siwa. Di mana, Pak? Iya, alah sih ketinggalnya sih lah. Kaluhuran. Itu pakai laptop Wah, iya curigakan di penginapan. Di rumah teman tapi Hmm. di mana sih? Ciamis. Oh, di Masya Allah. Berambah. Ciamis. Ciamis manis. Harudang boy. Alida. Ingat, Bro. Garut tirisnya. Garut hujan. Alhamdulillah. Dia Alhamdulillah. mah saya tapi ngelekep itu di dia teh. Cepengan we. HP-na cepengan. Pak umatnya di Tasik kan tak aya barudak ya. Harus jaga iman dan aman ya. Imunnya gimana, Kang? Imunnya? Oh, hari imun harus jelas itu. Pas sponsor Pondasi makan harus berangkat wae ya tuh. Imunnya harus kuat. Pokoknya mah pondasi teh lagi beg we nya. Awas oleng. Iya, Bapak BEM kita mana? Nah, itu tadi namanya iklan. Biasa ya iklan iya dari pas sponsor. Ini mau nya di awal.
Oke. Jadi kan selamanya dia teh ketemu bareng. Iya, Oke. iya. Khususnya mah ketua loading BEM tuh. Kak, gitu nya. Ketua BEM pokoknya mah anak kuliahan ketemunya selamanya. Ya, kemarin gak ditraktir ku editor kita. Kalau ada editor kita dapat proyek deui, kalau aya kloter deui. Alhamdulillah. Kalau tertiru. Aya depositnya. Ada deposit Ada kalau voices. masih bisa Deposit dosa. minimal geprek lah. Bentuk kopi Ahilman. Insya Allah. Ahilman disebut-sebut bakal muncul ya materi segala tinggal. Ya, akhir mana kemana tuh itu akhir Amin, mana itu? amin. Menuju sibuk, menuju aya perlu. Oh. Iya, kumaha infotainment. Ya, Jual infotainment we. Aya nu rame cenah ayeuna lagi viral. naon Om? Naon? Omnibus Law. Omnibus lah. Astagfirullahaladzim, skip, boy. Skip. Barunya engke ya ketua BEM bakal ya spoiler. Bagus Yo saya teh. orasi we nya. Kade orang-orang itu salah forum. Itu jelas. Besok gitu mau besok. Kan Iya yang viral yang mau dibahas. sekarang teh kan lagi viralnya Mancing. salah satu game, dari salah satu Game fitnah memfitnahnya. Gitu. Mobile Legend. No. Eta mah game plagiat. Oh, Oh, ulah tuh eta ya pantau, Bro. Jadi ada salah satu game memang Iya, siap. development indie yang dimana kita teh dituntut untuk berbohong gitu. Ayo nu pernah main? Oh tadi Abi nyoba tadi siang. Jadi imposter? Jadi sempat jadi imposter. Jadi itu sih jadi crewmate. Crewmate. Terus garis besarna kumaha? Oh, Pas sponsor? Jadi ya sponsor we. Tolong jangan bawa jomo itu aduh. Rulena kumaha sih? Soalnya saya mah belum main. Jadi garis besar nama kita tuh kayak apa? Game nate kayak keluar angkasa gitu. Pada para katanya kayak shoot astronot gitu. Nah, kita main 10 orang. Biasanya impostornya itu antara 1 atau 2 orang. Nah, itu kan nggak tahu siapa yang jadi impostor. Nah, para crewmate itu ntar bisa ngejalanin misi gitu. Nah, kalau si impostor itu nggak bisa ngejalanin misi gitu. Ya mah cuma ikut bunuh terus fitnah memfitnah gitu. Yang lain juga sama bohong berbohong dan yang lainnya lah gitu. Berarti kurang lebih kita dituntut untuk terus berbohong gitu ya. Bisa jadi dan memprediksi mungkin dan mencari bukti gitu. Soalnya ada itu kayak apa? Kita lihat rekaman CCTV gitu. Bisa kelihatan siapa nih yang ngebunuh teman kita siapa gitu. Nah, dari sana tuh pasti. Suzon lah tuh ya. Jadi suzon dulu awalnya. Nah, jadi ada 2 unsur berarti. Jadi lamun kita di posisi crewmate suzona gitu ya. Bahkan teman kita kita wae musuh orang gitu. Ya, gitu. Aya pun di bagian imposternya mungkin Impostor. Lebih ke pembohongan. Pembohongan. Jadi kurang lebih. Dan kalau udah jadi impostor itu kalau udah apa? Udah pada curiga tuh. Nah, si impostor tuh bisa pindah-pindah gitu lewat ventilasi gitu. Jadi kayak apa ya? Mainnya itu. Udah dicurigai itu bisa pindah-pindah ntar.
Dari ruangan ke ruangan tuh dia cepet gitu. Jadi setelah dia bikin rame, setelah dia bikin rusuh, nah dia umpet-umpetan gitu, pada kemana lah gitu, gak bertanggung jawab. Anggapannya gimana tuh sama game yang sedang viral gitu? Gimana ya, belum terlalu mendalami gitu, karena kan tadi cuma berapa kali ya mainnya juga, nggak terlalu nggak sering gitu. Tadi nggak lama mainnya gitu, karena kan tadi ada kerjaan juga gitu, jadi nggak terlalu perhatiin gitu. Tapi garis besarnya gitulah pokoknya, teknis mainnya gitulah. Dari yang lain ada pendapat nggak terkhusus buat gitu? Udah ada yang gambaran lo ya? Ada yang main mah belum pernah ya, cuman lihat review di YouTube sih. Tidak ada ini. Kalau amun salah mah itu kan emang berbicara tentang beberapa tahun ke depan, cuman di master game. Jadi ada beberapa orang ke mana ya? Nah, jadi kan emang di alam semesta ini kan gak hanya bumi aja gitu ya, gak hanya bumi aja, ada planet-planet yang lain, di mana di planet tersebut tuh ada makhluk hidup. Nah, ketika misalkan ada kedatangan yang emang manusia kan dari bumi yang asalnya, jadi kedatangan bukan tamu ya, secara tidak langsung manusia tuh pengen mencari kehidupan setelah bumi. Otomatis kan yang biasanya jadi impostor kah, yang kalau gak salah mah alien atau bukan naon, YouTube-nya, cuman main lah belum pernah asli. Jadi ada bunuh-membunuh, fitnah-memfitnah lah, bunuh-membunuh, fitnah-membunuh, fitnah-memfitnah, udah biasa we di game tersebut. Ada imposter. Bisa salah. Kira ya ada imposter. Ini hari lucu. Dari imposter itu ya imposter. Pakai video nih. Teralihkan. Eta impostor. Fatimah itu mah. Kenapa akhwat ini? Halo? Nah, enaknya suami istri itu bisa berbagi atau Iya, mulai. Suami istri itu di Zoom oge katingali kan. Sayon. Nggak komen saya itu nggak punya kapasitas. Oke, lanjut Rais. Gitu sih. Intinya mah pokoknya gamenya kalau dilihat di faedah mah naon faedahna gitunya. Di sisi positifnya naon gitu, malahan mah bukan melatih kecerdasan, malah muncul prasangka zone. Dan zone itu juga kan lebih ke arah yang negatif, bukan husnuzon tapi malah suuzon kebanyakannya. Jadi kalau lihat mah emang terlalu suka main gamenya. Kau mau game online gitu mah. Duga tahu kan pandangan itu, Kang Yandi mah. Tapi kan katanya itu kan strategi ya, main strategi gitu kan. Nah, gimana? Apakah masih ada sisi positif gak dari kalau lihat dari strategi gitu? Nyimaknya terangkep, mungkin nu pernah main. Kurang maklum. Ted, gimana Ted? Oh, kalau dari yang saya lihat gitu ya, emang lumayan kelihatannya ya seru gitu. Kayak main werewolf kan. Ya, mana yang jadi terus kayak Mr. White gitu. Mana yang jadi citizen sama apa satu lagi undercover. Nah, itu kan seru. Saya suka main dulu. Dan bedanya mungkin ini ada kayak voting gitu. Emang kesannya kayak milih-milih gitu. Jadi kayak mungkin yang bikin game itu terinspirasi dari film kayak di Alien itu dulu gitu. Jadi mana yang alien, mana yang bukan. Manusia. Emang dari strategi itu mungkin kayak jadi kayak
ngelatih apa? Kayak detektif gitu ya. Jadi ngelatih Sense. kewaspadaan, tapi kesannya itu tadi pengemasannya terlalu ekstrim. Malahan mah aya rapat oge nya di game eta teh kalau salah rapat ya. Biasanya Jadi kalau rapat, kalau ada yang dibunuh langsung report. Biasanya langsung discuss gitu biasanya itu. Apaan, Mbak? Terus ada penyimpangan akidah juga, kayak jadi hantu. Kalau udah mati jadi. Oh iya, masih bisa masih bisa main, cuma kayak bisa kayak CS atau FF kalau udah mati keliling gitu, lihat. CS teh Counter Strike. Jadul banget ya. Kelihatan. Berarti umurnya tuh udah tuh. Main FF. Di hari jempol wae di Vice. Dari Iya, halo. Babang Tampan. Iya, jadi mungkin tiga faedahnya itu tadi fitnah ya. Jadi fitnah kriminal kotor gitu ya. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan ya. Jadi itu di surat Al-Baqarah ayat 191 kalau nggak salah. Sebelah kiri kan? Panjang sih. Enggak. Tadi baca. Jadi sebelah kiri ayat atas. terusan ayatnya itu, jika itu kan masa Rasul sedang perang ya kalau nggak salah. Jadi setelah ayat itu diteruskan, janganlah kamu memerangi kalau salah di Masjidil Haram gitu ya, kecuali kalau mereka memaksamu gitu ya. Jadi mereka memerangimu di tempat suci itu ya, Masjidil Haram kalau nggak salah ya. Koreksi. Ya itu tadi fitnahnya itu sangat buruk ya, bahkan itu ada pembunuhannya juga. Udah ada fitnah, ada pembunuhan juga gitu. Jadi nantinya efeknya mungkin ke orang-orang yang ini jadi down gitu. Ada suaranya? Kedengeran? Ada. Ayaan jelas Pak Guru. Pak Guru. Itu Babang Jadi, Santuy. Babang Tampan, gimana ini fitnah menurut teori gitu? Bang Dari. Halo. Lagi tidur ya. Jadi bukan tidur, memikirkan umat gitu ya. Halo. Assalamualaikum. Sahur. Gimana tuh? Sahur. Dari tanggapan. Mana koi? Minta tanggapan nih. Hah? Minta tanggapan, Kang. Minta tanggapan. Kang. Tanggapan. Oh, tanggapan naon? Tanggapan kenapa tidak khusus buat permainan Among Us, di mana kita tuh kan diharuskan tuh untuk berbohong sesama kru gitu, misalkan menjadi imposter ataupun menjadi crewmate yang setiap kali seuzon gitu ya. Pandangan menurut kebaikannya Bang Deari baiknya kumaha tah buat game tersebut? Game. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Mas. Ya, nggak di start video karena lagi sama istri. Di media. Maksud eta Impostor. Dikit langsung. Saya matiin mic-nya. Nah, matiin. Mute.
tanggapan tentang game Among Us. Among Us. Among Us. Ya, game itu kan? Game apa? Yes. Oh, semenjak beberapa tahun yang lalu, karena tidak mengikuti game-game yang sudah resmi menjadi pensiunan gamer, jadi saya kurang tahu untuk game tersebut. Tetapi mengenai mengajarkan kita pada kebohongan, gitu ya, gimana teh? Iya. Ya, mengajarkan kita pada kebohongan mungkin itu menjadi sesuatu yang berakibat akan terbiasanya kita menjadi orang yang berbohong. Berawal dari hal-hal yang sederhana, dari hal-hal yang kecil, dari hal yang terbiasa cuman dari game, nanti bisa jadi terbawa kepada dunia nyata. Jadi, bisa jadi habit gitu ya? Ya, bisa jadi kan itu kebiasaan habit yang kemarin kita lihat di video Ustadz Hilman. Jadi ya jauhilah gitu game-game seperti itu dan usahakanlah untuk menyimak percakapan-percakapan ataupun video-video ataupun sesuatu yang bermanfaat gitunya. Jangan lagun ya. Lahun. Lagun. Oh. Itu tengap itu udah makan langsung. Aduh. Gila bener ya. Makan wae. Udah malam Kang Ari makan. Kan atuh bareng. Naik berapa kilo? Gak ada hari pertumbuhan mah. Kayaknya kayak yang udah kejawab semua enggak ya sama Kang Deari, soalnya kan jangan lagun. Jadi apakah obrolan kita hari ini lagun? Semoga tidak ya. Ya, semoga santai tapi ada manfaatnya gitu. Amin. Soalnya kadang obrolan-obrolan yang santai itu lebih ngena daripada obrolan-obrolan yang sistematis. Bener kan? Iya. Kalau kita tuh lebih suka ngobrol atau cakap sama temen gitu. Misalkan temen ada yang nanya tentang sesuatu, misalkan yang emang prinsipnya tuh yang personal gitu ya. Misalkan agama tuh lebih suka ngobrol aja gitu daripada dengerin dari misalkan YouTube, meskipun problemnya tuh menyelesaikan problemnya tuh ada di sana gitu di video tersebut. Cuman orang tuh lebih baik ngobrol gitu, sharing gitu. Kadang emang di sharing tuh lebih ngena juga gitu. Jadi semoga emang nggak ada yang tidak bermanfaat dari obrolan tuh. Toh emang kan lagi rame-rame ini sekarang tuh, bahkan emang teman-teman juga banyak yang ngajak, nah, iya yuk main gitu, rame lah dan sebagainya lah. Cuman emang mana ya nggak mau aja main gitu, cukup lihat di YouTube selewat ataupun di feed explore IG gitu, kegambar sih gambarannya, semakin diperjelas tadi sama babang sponsornya yang tadi dijelaskan, ya kurang lebih emang pas gitu. Tapi saya nggak setuju sama yang dikatain oleh Lutfi ya. Jadi Lutfi itu mungkin impostor ya. Jadi nggak semua orang pengen santai. Ada juga tipe-tipe yang pengen sistematis gitu. Kalau misalkan santai mungkin kurang istilahnya, terus kan ada orang-orang yang jadi istilah gitu.
pembenaran kata Jadi jadi tiap orang itu beda-beda. Impostor Mas dia. Jadi pengalihan isu itu. Jadi orang disuruh santai itu. Kan kita harus Jangan-jangan. berbaik sangka, jangan berburuk sangka. Wah, mulai kalian Jadi emang lihat emang nih ininya buat bawa alur Among Us ini. Kalian mau di mute semua? Oke, secara mute, Oke, kita mute. Ada suara? itu seperti pimpinan Sapal. Sudah bersuara lagi saya bro. Jangan Ternyata dendam dia. ya. Saya disuruh sama wakil saya. Ini wakil di mana? Kelas seriusnya. Oh iya, dendam dan fitnah biasanya fitnah itu muncul dari dengki ya. Jadi kadang orang itu kan dengki itu hasad kan pengen bukan ngambil ya. Kan biasanya kan ada orang misalkan ada orang punya mobil. Kadang-kadang kita pengen itu bukan dengki ya, tapi kalau menghilangkan jadi si orang itu biar gak punya mobil itu gitu ya, kan jadi dengki kan. Biasanya orang yang suka fitnah itu karena dengki ya. Gara-gara hasad gitu ya. Tapi ya semoga gitu kan kita jangan sampai ke arah sana juga gitu. Jadi jangan sampai karena miskomunikasi atau apa, jadi berprasangka buruk akhirnya melakukan fitnah kan mengerikan gitu ya. Awalnya dari dengki. Gitu. Ya semoga berpikir positif terus, soalnya kan ya nanti kan kalau ya semoga kita termasuk orang yang masuk surga gitu kan, di surga itu subhanallah gitu. Jadi apa? Kita itu akan dihilangkan prasangka buruk kita terhadap orang-orang yang sudah masuk surga, sifat-sifat jelek kita gitu kan. Kemarin tuh udah spoilernya ada di surat Al-Hijr yang kemarin postingan terakhir habit tuh. Ada. Itu artinya tuh dipan apa gitu ya, lupa lagi sih. Yang awal itu yang habit. Yang apa? Ada. Oh. Kan udah itu Al-Fatihah gitu. Itu. Jadi isinya tentang baru fitnah game aja gitu ya bisa merusak pertemanannya. Kok mau fitnah dajalnya? Ustaz Soalnya kan lihat Ustaz Lutfi apa itu? Hah? Lihat di gitu ya. Ustaz Lutfi di IG gitu ya. Lihat di IG itu Lutfi Baikuni share permainan tersebut. Terus si imposter tersebut sampai bersumpah lah gitu ya, sampai bersumpah demi Allah gitu ya, bahwa dia tuh bukan gitu. Demi Tuhan. Padahal kan ini hanya game gitu ya, hanya game, dapat menang gak dapat apa-apa gitu ya, kalah dosanya gitu ya, tidak sebanding gitu. Jadi kadang emang dari hal yang sepele itu menganggapnya tuh udah biasa gitu. Kayak tadi kata Ari gitu. Ketika sudah menjadikan habit, mungkin karena kehidupan kita terbiasa dengan ya ini hanya biasa gitu. Padahal sesuatu yang negatif yang udah jadi biasa ya biasa akhirnya. Seperti game ini kan jangan terlalu gimana ya? Terlalu serius lah gitu. Ini mah cuma game buat fun aja gitu dan sebagainya. Kalau emang udah kebiasaan sih, mau yang sekelas game aja yang kecil gitu, ya biasa. Apalagi yang gede juga ya biasa aja gitu. Jadi emang dari hal kecil mungkin tuh jadi lebih baiknya tuh lebih baik menjauhi gitu, meskipun itu kecil gitu. Toh emang dosa tuh di awalnya dari yang kecil-kecil nggak langsung gede gitu. Kan kayak misalkan gitu ya, misalkan ada seorang pemimpin, misalkan ini ya. Misalkan ada seorang pemimpin yang emang awalnya kecil gitu ya, dari yang kecil, anak kecil gitu ya, dari yang kecil-kecil gitu, memimpin kecil-kecil gitu, tiba-tiba memimpin yang besar gitu.
Lalu misalkan ketika memimpin yang kecil aja, ada beberapa hal yang mungkin kebijakan, misalkan ke keluarganya juga jelek, misalkan mempengaruhi ke atasnya gitu, misalkan ini ya, misalkan ada seorang pemimpin gitu. Terus Di negara mana itu? Di Wakanda, Pi. Planet Namek. Wakanda forever. Planet Namek. Namek. Wakanda forever. Yang forever Wakanda mah udah. Oh, udah enggak forever ya? Enggak. Udah over itu. Jadi lebih baik tuh kita nih buat ke teman-teman kita tuh ngasih masukannya apa sih agar minimal lah game ini tuh dihindari gitu ya. Kalau dijauhi agak susah juga gitu, tapi dihindari gitu. Tuh kalau kan masih ada tuh kayak di Play Store kan masih ada tuh. Kadang benernya hayang iseng hayang ngadownload. Perasaan itu tuh bener kan? Perasaan itu tuh kadang ada gitu. Kayak tadi aja lihat Play Store Among Us tuh di paling atas kan? Among Us tuh paling atas di sebelah kiri. Kiri paling atas. Dari Hidayat ya. Kiri paling atas. Cuma bedanya Play Store ya bro. Riset. Jadi emang tertarikan main download itu emang ada gitu. Cuman emang dikembalikan lagi gitu. Asas manfaat ketika ngedownload game ini tuh apa? Itu yang akhirnya nggak jadi ngedownload gitu. Dan mungkin salah satu teman kita babang sponsor mungkin mencoba gitu ya, membuktikan buang-buang waktu. Enggak lebih membuktikan apakah sesuai dengan fakta atau tidak. Kalau kita sekarang ngobrol aja gitu tanpa kita tahu di dalamnya tuh benar gitu, sesuatu itu, berarti ya kita hanya memprediksi aja gitu tanpa menggali fakta yang benar gitu. Karena kan kalau kita hidup tuh harus menggali benar-benar faktanya tuh sesuai atau enggak, jangan sesuai dengan apa yang diberitakan gitu, tapi sesuai enggak ketika apa yang diberitakan itu benar adanya atau enggak. Miskin, Pak. Sekarang banyaknya itu menghakimi ya, kok ini nggak boleh, itu nggak boleh. Oh ini gini, oh ini gitu. Nah. Oh ini mah alirannya ke atas, nah ini mah ke bawah alirannya air terjun misalkan kemana gitu ya. Kan banyak. Aliran listrik. Aliran listriknya, aliran cairnya, segala ya namanya. Banyak orang yang saling menuduh dan menuduhkan gitu. Dan sudah terkonfirmasi kan oleh kaum sponsor kita bahwasannya emang game tersebut tuh indikasinya banyak indikasi emang bisa merubah habit kita dari yang kecil-kecil menjadi Masya Allah eta ada Mbak Cahyo. Langsung apa? Bagi Bang, bagi gitar Bang. Aduh, dirinya siga baby ya. Baby. Bener kan masa pertumbuhan tuh. Kumaha Bang? Ada tanggapan lagi gak? Bang Device. Mana tanggapannya lagi? Bang, tanggapan lagi. Ya gitu sama. Kira ku nama kan tas teu pati eungatnya. Koneksi. Tes. Ya. Ya, ada. Oh, aku di stop lagi. Oh, kenapa? Oke. Rais gimana? Tambahan kali ada? Kan sudah menyimak dari para ahli. Ada lagi nggak sih yang sedang viral tuh selain itu tuh? Yang lagi rame? Oh, saya boleh nambahin ya? Ya paling emang sakit ya kalau ngasih tahu gitu. Paling indikasinya gini aja, kalau semakin orang mengkonsumsi hiburan, ya banyak hiburan terus, berarti tandanya orang itu stres gitu aja. Babang sponsor stres, kerjaan banyak Bang.
Sampai ke Bisa Bang. mungkin ini tambahan ya, ini tambahan bisa karena stres, mungkin juga bisa karena kesepian mungkin. Oh. Kan udah ada itu tuh, yang gitu teh. Mana? Itu yang dari Laut Selatan. Kalau yang dari Laut Selatan nanti saya makan aja. Apaan? Iya, soalnya kan kalau bilang Emang kok segala daging macam yang dimakan? ada, ini kan segala macam yang ada di laut itu kan halal. Jadi udah saya makan aja nanti. Nggak semuanya kali itu. Bener ya, butuh hiburan, bener jelas lah. Terlihat budak kapitalis. Udah kita. Wih. Mulai. Astagfirullah. Mau saya matiin mic-nya? Matiin. Bisa dimatiin, bro. Nah, mati lagi, bro. Itu impostor itu. Hanya impostor yang bisa seperti itu. Impostor. Maklum, Membuat admin, tes palsu. admin yang boleh mematikan mic. Berarti yang suka matiin mic adalah admin. Admin. Iya, admin. Admin ruangan, bener tuh? Admin Iya, ruangan. admin ruangan, admin di meeting kita sekarang gitu. Gak usah jauh-jauh. Ya perkara ini pandemi gitu, Bro. Terus game-game fitnah gitu ya. Kan itu awalnya mungkin dari tren, dari komunikasi dan media gitu ya. Ya kadang saya pengen ngerti juga nih atau minta pendapat dari teman-teman. Kan kita itu kan masa-masa yang nggak bisa kemana-mana, sibuk sama gadget, komunikasi kurang gitu ya. Ada nggak gitu biar kita jadi lebih efektif sama produktif, sama komunikasi kita ya tadi lebih jelas, lebih efektif. Soalnya kan banyak miskomunikasi lah sekarang ini gitu kan. Malah timbul ada game yang bikin miskom juga gitu ya. Ada nggak gitu misalkan, Mangga? Tuh ada nggak? Biasanya kalau misalkan bahas telekomunikasi, ada ahlinya pas sponsor. Pas sponsor. Sinyal udah manteng. Sinyal, deket sinyal ya. Ya, insya Allah dengan Saya sinyal matiin semua semuanya sinyalnya. lancar. Mas, jaringannya gangguan, Mas. Di restoran aja, Mas. Silakan Mas. Silakan Mas Fahmi. Gini ya, kalau lihat keadaan pandemi sekarang itu kan banyak orang yang merasa mungkin bosan atau mungkin kegiatannya kurang gitu, nggak bisa kemana-mana, mau berkomunikasi hanya mungkin lewat aplikasi chatting aja gitu. Kalau dari saya sih daripada buang-buang waktu gitu ya main game yang kayak gitu, ya tetap aja gitu kita coba aja kayak buka buku lah. Nih saya mungkin masuk teknis aja ya mungkin ya, kayak buka buku atau enggak ya kan karena kita seorang muslim gitu kan ya, jadi kita cobalah pelajari tentang agama kita seperti apa gitu. Atau mungkin bisa jadi ada bab-bab atau mungkin pelajaran-pelajaran yang mungkin dulu kita lupa atau kita sering kita lalaikan atau seperti apa, itu coba dibuka-buka lagi gitu. Kita ya sharingnya sama orang-orang yang mungkin bisa ngasih ilmu itu juga gitu. Jadi jangan yang cuma have fun ngisi kekosongan waktu dengan yang cara begitulah. Jadi sebagai seorang muslim tuh kayaknya gak gitu juga kali gitu. Ya Allah. Ada kiat-kiatnya nggak, Mas? Untuk buat yang sedang bekerja itu. Tetap semangat. Tetap semangat. Buat yang bekerja ya kan yang juga sama bekerja gitu kan, Kang Teddy juga tetap kerja gitu, dia juga sebagai
seorang pengajar, dia juga kerja. 2020 kerja. Hei. Gimana? Next. Pokoknya kalau yang buat kerja sih, ya daripada kalian habisin waktu kalian untuk yang hiburannya kayak gitu, yang mendingan beresin aja kerjaannya gitu. Udah beres kerjaan, nah kita coba untuk atau enggak bukan gitu sih, maksud saya gitu, bukan gimana ya, tetap harus ada prioritas utama gitu, selain dari hiburan kayak gitu, bener gitu. Selain maksudnya hiburan yang kayak tadi gitu, yang kurang bermanfaat kayak tadi gitu. Ya kalau misalkan yang punya kerja ya kerjaannya udah gitu. Ya kita coba gali ilmu agama aja lah. Ya. Bang pengusaha. Emosi kan tidak kita lihat secara langsung, jadi kadang bisa menjadi komunikasi yang miskom gitu. Jadi intinya ya terus aja bersabar, semangat, dan keep going. Terus maju aja. But life must go on. Nah gitu. Pasti Allah mengizinkan wabah ini semata-mata untuk menguji kita. Pasti ya nanti juga berlalu. Amin. Jangan terlalu dipikirkan. Nanti dipikirkan karena cepatlah berlalu ya. Yang lalu sudahlah berlalu. Yang jomblo sudahlah menikah gitu lah. Alhamdulillah. Makasih Mas, Ya, makasih. Ini yang dua ini udah lab hafal ini ya. Jadi masih 2 lawan 2 itu ya. Jadi balik lagi ke enggak lanjut. Oke, jadi emang kembali kepada kesabaran kayaknya kalau masalah pandemi ini. Ya kirain tadi teh ada gitu tipsnya. Soalnya kan saya bingung tuh kalau lagi ngumpulin kerjaan saya gitu kan, harus ngumpulin data gitu kan. Jadi lambat banget gitu. Di samping beberapa tempat belum terjangkau sinyal yang bagus gitu kan. Agak ke daerah gitu kan. Jadi bingung juga, ini sedang pandemi, komunikasi kurang, mau turun langsung serba salah. Seolah-olah ya takutnya gitu kan. Jadi tanggung jawab kurang gitu. Seolah-olah saya cuma diem gitu. Padahal terus berusaha gitu berkomunikasi. Kerja gitu ya? Kerja gitu ya, tapi lewat handphone kan sesuatu yang baru ya. Iya. Saya gitu kan cukup rumit. Terus dalam adab-adab mungkin masih banyak untuk dipelajari. Mungkin kan kadang kita bingung saat saya kan jarang chatting gitu kan, malas ngetik gitu. Tapi kita harus sekarang lewat chatting gitu, minta kerjasama dalam ngerjain tugas itu sama lawan jenis kan bingung gitu, malas gitu kan. Ada adabnya gitu. Gimana Mas Fahmi juga yang bekerja di bidang telekomunikasi kan banyak godaan gitu ya. Cuman untuk masalah komunikasi mah yang inti nama ketika misalkan komunikasi itu jalan, ketika ada yang mensupport kan, ketika HP ada komunikasi jalan, ada misalkan kayak sekarang kan di zaman pandemi nyari uang susah, income nggak sebaik kayak normal. Jadi faktor nu nge-backup emang komunikasi bikin lancar emang kuota ya atau jaringan gitu. Nah, itu kan jadi istilahnya mah saling berkaitan antara ketika misalkan kita beli kuota ya atau misalkan kita bayar tiap hari pakai IndiHome, kan itu memerlukan uang. Ketika Gak boleh, Pak. Aduh. Anda sudah bawa merek.
Ada di endorse. Ada di Sepertinya ada yang salah dengan komunikasi. Brand, Anda bukan anak Pikom. Tadi ya iklan. iklan. Nyebut Kalau tadi pertanyaannya tadi. Pertanyaannya tadi kumaha? Cek tadi teh kumaha pertanyaan. Komunikasi meh lancar gitu kan. Jadi engke bisi aya timbul fitnah prasangka. Oh. Cuman perihal kan ketika misalkan kita nge-chatting untuk misalkan memulai conversation ya di kan otomatis banyak medsos yang biasa kita pakai untuk komunikasi. Nah, untuk agar kita misalkan nggak kena fitnah atau misalkan nggak miscommunication, nah diusahakan ketika kakak. Nah. Halo, how are you? Kemana how are you? Dan si Prun tidak ada ini. Nggak ada aja hawa nafsu. Cepat hawa nafsu. Hawa nafsu. Asli gimana ya Bang? Sama King kemana King? King besok ada kajian si King. Oh. King. Serius? Lanjut. Nah, jadi ketika misalkan emang ketika supaya komunikasi tidak terjadi fitnahnya, sebisa mungkin kita memanfaatkan berbagai medsos yang kita pakai itu dengan sesuatu yang bermanfaat, dan ketika misalkan memulai conversation, memulainya dengan asan gitu. Adapun ketika misalkan di typing kurang jelas ataupun misalkan di voice note kurang jelas juga, alangkah baiknya kan biasanya kita menggunakan telepon ya. Jadi biar secara tidak langsung pesan yang ingin kita sampaikan tuh sampai kepada yang menerima yang kita tuju gitu. Nah, mungkin di kala pandeminya, adapun ketika berkaitan dengan tadi, kan banyak di kala pandemi ini ada beberapa, bahkan bukan beberapa, hampir semua orang merasa jenuh ya. Nah, ketika misalkan kita jenuh itu, jangan sampai kita menyalurkan kejenuhan kita itu ke dalam hal yang emang kurang bermanfaat. Contoh kan kita sebagai muslim, kewajiban kita itu di dunia sebagaimana di dalam Al-Qur'annya disebutkan bahwasanya manusia itu diturunkan dan diciptakan oleh Allah hanya untuk ibadah. Nah, ibadah itu juga kan bukan hanya ibadah sholat dan ibadah yang mahdoh lah. Ada lebih dari itu ibadah-ibadah yang ghairul mahdoh, di mana misalkan bisa kita amalkan, bisa kita jalankan agar misalkan membuat aktivitas kita sehari-hari itu berpahala, membuat ibadah. Jadi buanglah sesuatu yang sia-sia gitu. Kayak misalkan emang kayak tadi game, misalkan game bisa melatih otak atau kecerdasan atau misalkan strategi, cuman ada yang lebih baik gitu, yang emang gamenya itu bukan game sihnya, kayak misalkan bisa baca Quran, misalkan kan kita hakikatnya seorang muslim gitu. Jadi ketika melakukan sesuatu itu, melakukan amal, harus ada istilah nama kesadaran bahwasanya kita ada kesadaran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita melakukan aktivitas kita, asasnya ada ruh gitu. Jadi kalau misalkan kita main game dan sebagainya kan otomatis dibuat kita lalai dan sebagainya. Mungkin kayak gitulah dari dari mahasiswa ya. Saya mau mewakili mahasiswa. Wis. Hidup mahasiswa sekarang hidup mahasiswa. Ya begitulah. Oh, gak diterusin tuh. Tadi pengen ngomong apa itu? Ketahan. Kok kita sama aja kayak pakai baju hitam-hitam itu semi ya gelap, pakai baju gelap semuanya. Hitam semi hijau gitu. Gak janjian ini ya. Ini gak janjian loh. Gak ada. Alhamdulillah. Kalau udah sehati biasanya dengan sendirinya tuh gimana ya? Kayaknya udah sejalan aja gitu.
Allah yang menggerakkan hati kita semua untuk memakai baju hitam ya. Kayak yang berkabung untuk apa gitu. Berkabung untuk jangan di-mute. Jangan di-mute. Oke, siap. Kenapa saya jadi host ini? Berkabung untuk berbagai kecarut marutan di negeri Wakanda. Ya pastilah. Anda bos. Kata dari juga betul ya. Pandemi itu jadi ngefek ke segala aspek ya. Nah, iya. Itu profilnya tuh. Eta sih. Ya. Iya, nepi jam sabaraha euy. Sorry nya. Tadi gangguan teknis. Santai saya mah. Itu nu hiji deui itu santai itu bulan itu. Kan ada Ari. Rais. Oh, saya mau jadi Rais. Abi teu santai. Makan biar tidur euy. Kunaon itu? Tapi kan tidak boleh demi dakwah. Ini jeung de Awan nafsu. Oh, intinya Anda membantu untuk dakwah. Pak Lutfi coba kasih masukan itu hawa nafsu. Memang iya hawa nafsu. Hawa nafsu. Itu apa? Rais. Emang kunaon itu? Emang kunaon Rais? Paling good looking dari kita ya kayaknya si Rais. Oh, gimana? Yang paling good looking. Kalau dilihat-lihat Rais tuh kayak boy band yang dulu. Epsu. Indomie goreng. Oh. Apa sih? Smos ya, Smos. Oh, Smash ya. Smos. Ulah merek. Oh, ulah merek. Oh, si Rais. Aduh. Bohong. Bohong. Enggak, saya pamitan untuk balikan itu. Masih ada. Ini De Ari awis tepang asli. Damang Kang De Ari. Baru nanya dari tadi baru nanya. Iya lagi gak connect gini pasti. Hujan gini, pengen cepet Ayo. Tapi takut ciledek oleh Pak Lutfi. Padahal bisa ada. Ayo. Sinyalnya kurang gitu ya. Gak ada sinyal gitu. Anda bisa membohongi makhluk, tapi Anda tidak bisa membohongi Tuhan, bro. Yeah. King, come on King. Ada sound effect-nya ini. Iya, sakit tuh. Iya, sound effect Bollywood. Ada tatap-tatapan kayaknya gitu. Itu nggak bahas naon sih? Itu tadi teh. Oh, tadi komunikasi kan. Jadi dari fitnah itu biasanya gara-gara miskom juga gitu. Terus pandemi identik dengan banyak miskomunikasi. Ya udah banyak masukan. Dari Lutfi tuh sekarang gitu. Soalnya belum ngasih masukan. Atau buat teman-teman ini gimana gitu. Khusus yang jomblo. Kalau khusus sekarang kan karena kita itu minim teman komunikasi gitu. Kalau di rumah minim teman komunikasinya. terkhusus buat 3 sekawan sih kita komunikasi lancar, ada lawan bicara gitu ya. Tapi nggak tahu sih untuk 2 sekawan
Nah, itu dua sekawan komunikasi kita mau lancar-lancar aja nya, Pak. Bapak-bapak, Kita lancar-lancar eta aja kabeh. gitu ya. Jadi ada apa-apa gampang komunikasi gampang gitu. Saya mute Anda. Oke. Serius ini, serius. Coba. Kalau Serius, lagi Pias, serius, pandemik Pias, sih masih agak bingung ya. Kalau agak lagi pandemik tuh ya otomatis kita baliknya tuh ke sesuatu yang ada gitu ya. Kayak internet dan ya gadget gitu. Sesuatu yang ada tuh dalam artian tuh ya kembali ke teknologi yang bisa digunakan gitu ya. Jadi nggak semuanya teknologi karena bukan bikinan kita haram dan sebagainya gitu ya. Tapi ketika emang ada sesuatu asasnya tuh emang manfaat dan tidak menyimbolkan sesuatu unsur, ya bisa digunakan kan. Dan untuk sekarang memang nggak ada pilihan lain misalkan karena emang offline tuh gak bisa ya. Ya pilihannya tuh ya online gitu. Cuman emang konsekuensi online ya cuman ada dua gitu. Antara terhubung dan tidak terhubung gitu. Adapun kalau tidak terhubung tuh kan kita kadang mikirnya tuh terlalu jauh gitu ya. Padahal teman kita tuh cuman misalkan handphonenya emang gak ada jaringannya ataupun si handphonenya gak jalan, baterainya gimana gitu. Jadi lebih baik ke berbaik sangka aja gitu, jangan berburuk sangka. Emang lah kalau lagi gini tuh kita benar-benar diuji sih. Diuji tuh apakah kita akan terus bersikap positif ataukah terus berbaik hati gitu ya kepada teman-teman kita ataupun saudara kita yang misalkan kita mencoba komunikasi susah, atau langsung menjudge bahwasanya seorang yang lagi dikomunikasikan oleh kita, yang dicoba dikomunikasikan oleh kita tuh dia mah sibuk mungkin, gak mau nerima telepon kita atau gak mau nerima chat kita. Nah, prasangka yang kayak gitu tuh lebih baik dihindari aja gitu. Lebih ke positif aja setiap tindakan ataupun setiap komunikasi itu. Jadi emang pada akhirnya bakal lebih baik juga gitu. Ketika kita misalkan teman lama gini ngechat gitu ya. Apalagi kalau saya mah kan banyak komplain ya karena susah komunikasi sama saya gitu ya. Dengan kondisi saat ini gitu. Ya lebih baik sama saya juga dijelaskan gitu ya, ataupun si lawan komunikasi kita bisa menjelaskan kenapa alasannya tuh nggak bisa ngebales dan sebagainya, supaya emang nggak ada distorsi di situ gitu. Kebanyakan kan saling menduga gitu, saling menduga, taunya padahal dua-duanya berbaik sangka gitu, nggak ada yang aneh-aneh gitu. Kita lebih memperbaiki jalur pemikiran kita menjadi yang lebih positif aja gitu. Selebihnya sih udah gak ada lagi gitu, gak ada lagi alternatif karena emang harus online gitu. Kalau offline kan udah gak bisa ya. Jadi kan kalau berita yang lagi viral gitu ya, kan sekarang tuh lagi demo ya, sampai akhirnya juga kan dibikin meme gitu ya, kita demo tapi gak ada tuh penambahan COVID dan sebagainya gitu. Padahal kan poinnya tuh bukan di situnya gitu. Itu tuh pasti ada aja gitu, misalkan penambahan klaster juga bisa aja ada gitu. Cuman emang kalau lagi gini tuh agak bingung juga ya, ketika kita diam misalkan keadaan udah kurang baik gitu ya, tapi kalau kita diem keluar konsekuensinya seperti itu gitu ya. Lebih ke sesuatu yang positif aja pemikirannya. Kalau lihat yang ini ya, yang kena COVID tuh, ketika diwawancarai, apa sih yang menjadi penyemangat bahwasannya mereka tuh cepat sembuh gitu. Tes. Ini ada saya nggak? Ada. Tapi saya ngeblank item, keluar dulu ya. Bentar. Oke. Asal halus sana. Asli ya. Poin ramna kala. Intinya mah berbaik sangka aja we lah. Karena emang poinnya tuh berpikir positif. Segala sesuatu yang kita pikirkan positif ya kembalinya positif juga. Kurang lebih sih.
Siapa yang tukang Fahmi di belakang? Jadi itu temen. Ulah uhti we. Enggak lah. Aman insya Allah. Kan jauh teh godaannya banyak, Bro. Godaannya banyak. Kumaha tuh ada tanggapan lain tuh? Ya, sebenarnya kan kita tuh udah banyak ngobrol ya. Udah banyak ngobrol dari jam 8 oke gitu ya. Pasti capek ya pasti capek lah gitu ya. Yang kerja maupun dan sebagainya. Mungkin lebih kepada penutup sih dari kalian tuh sebaiknya tuh untuk momen kayak gini tuh harus ngapain gitu. Terus misalkan membahas si game ini tuh lebih baik kayak gimana. Terus solusi yang kita tawarkan tuh kayak gimana gitu. Yuk, babang apa? Babang pengusaha. Babang pengusaha. Oh, duluan. Halo? Babang pengusaha yuk. Dari itu. Ya, solusi ya intinya dengan keadaan kita saat ini kembali pada kita harus memaksimalkan waktu untuk produktif gitu ya. Karena memang situasi saat ini segala aspek gitu ya kena gitu, mau aspek pendidikan, aspek usaha, aspek pekerjaan, dari ekonomi gitu ya. Jadi dengan waktu luang kita saat ini yang stay at home gitu, maka gunakanlah waktu itu dengan sangat produktif sehingga dapat menambah wawasan maupun menambah omset. Ya. Cukup lah segitu. Iya baju janjian tuh nya. Samar ya. Hidung ngumpul. Yang lain. Itu panitia yang pernah saya lihat di acara apa ya gitu. Hasil endorse. Brand. Yang lain. Menyambung. Sok. Menyambung yang tadi diutarakan DARI-nya, yang utamanya kan kita selaku ya umat manusia ya yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, harus memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Karena apalagi buat bahwasanya ada hadis lengkapnya saya lupa laginya, bahwasanya di akhirat nanti salah satu yang akan dipertanggungjawabkannya itu waktu Anda ketika hidup dipakai apa, harta Anda yang Anda punya dipakai buat apa, untuk apa, dikeluarkan untuk apa. Jadi, dan Allah juga berfirman di dalam Quran surat Al-Asr-nya, demi waktu. Jadi, waktu itu sangat penting. Ditambah ketika misalkan kita lagi pandemi, kayak gini kan otomatis kegiatan yang biasa kita lakukan, yang biasa kita di luar, pindah semua ke rumah. Nah, jadikan ketika misalkan momen pandemi ini, kita mulai berkah ya. Jadi di tengah wabah ini, kita harus mengupgrade keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amalan-amalan biasa, amalan-amalan sunnah yang dimana nggak hanya sholat aja kan, ketika misalkan iman itu dicas, insya Allah iman itu akan naik. Bahwasanya ada kalam dari ulama, al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang, bertambah karena ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Jadi di tengah pandemi kayak gini, manfaatkan waktu sebaik mungkin dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukron. Nam.
Nah, Aki. Ahi sponsor Sponsor. tambahan. Jangan sebut nama. Tambahan aja ya, kayaknya semuanya kayaknya udah dikemukakan oleh teman-teman kita yang alhamdulillah gitu. Dari Bang Hawa Nafsu juga itu. Bang pengusaha. Pengusaha. Jadi kalau saya sih karena saya juga nggak terlalu diam di rumah terus ya, jadi berkomunikasi dengan sama orang lain, dan saya juga menjadi crewmate gitu. Eh, Kalau misalkan ada di sini teman-teman yang jadi crewmate, tolong jangan jadi crewmate yang menjolimi teman-temannya gitu. Apalagi menjolimi orang banyak gitu, jangan. Apalagi menjadi impostor, wah bahaya gitu. Dan buat yang udah main atau misalkan udah asik dengan kegiatannya itu, mungkin lebih baik dikurangin aja gitu, atau enggak dihentiin aja udah gitu, pakai buat kegiatan yang lain aja dah gitu. Simpel aja sih kalau dari saya. Udah. Jadi kalau kurang lebih nih garis besar yang dari tadi teman-teman utarakan sih sebenarnya simpel ya. Cuman emang kitanya sedang kemana mending gitu ya. Kemana mending. Ya intinya tuh sih game ini tuh kalau di sisi manfaat lebih kurang gitu daripada negatifnya gitu. Jadi negatifnya yang lebih banyak gitu daripada manfaatnya. Mungkin manfaatnya tuh kalau orang biasa memandangnya tuh ya kayak have fun aja gitu ya, ngabisin waktu luang gitu. Bahasanya aja kan udah ngabisin waktu luang gitu ya. Padahal kan waktu luang tuh bisa dimanfaatkan gitu ya. Kayak tadi ya, Nah itu. mau baca buku ataupun punya kerjaan diberesin kerjaannya, ataupun yang punya usaha ditingkatkan lagi gitu ya dalam pengerjaan usahanya gitu. Jadi dari tata bahasanya aja waktu luang dihabisin buat itu kan waktu tuh nggak kembali lagi ya. Iya, betul. Nyesel sih aslinya tuh bakal nyeselnya tuh nanti gitu. Ketika waktu udah gak balik lagi, kita sibuk sama game aja gitu. Padahal betul. Di sisi lain, yang lain pun kita masih belum banyak hal yang bisa dipelajari gitu. Banyak hal yang bisa dipelajari kayak Islam aja gitu ya. Kan nggak sempit tuh. Nggak mungkin kan dapat dipelajari dengan waktu singkat. Yang otomatis kita harus terus belajar gitu ya. Di mana Al-Quran tuh buat dihafal gitu ya. Daripada ngabisin waktu kita dengan ya yang negatif-negatif. Yang akhirnya tuh kata Dari tadi kan menjadikan sesuatu hal yang kecil menjadikan habit kita yang awalnya ngebohong-bohong di game aja, akhirnya ngebohong ke dunia nyata, dan pada akhirnya tuh habit itu terbawa-bawa hingga akhirnya ketika kita dewasa mungkin ataupun ketika kita memiliki jabatan ataupun diamanahi sesuatu yang emang menyangkut hajat banyak orang, ya nggak akan jauh gitu kebiasaan kecil itu bakal terbawa juga kepada kegiatan tersebut atau ketika kita sedang setelah dewasa. Namun beda halnya ketika habit yang dibangun itu misalkan waktu luang yang kita manfaatkan tuh untuk misalkan menghafal Al-Quran ataupun membaca buku, membaca sirah, ya beda kan hasilnya gitu. Kalau misalkan ngebaca Al-Quran ke depannya ya kita hafal gitu terus gitu. Dan ketika nanti tadi juga Rais dijelaskan ketika misalkan kita udah meninggal terus dimintai pertanggungjawabannya bagaimana nanti di akhirat ketika waktu kita hanya dihabiskan untuk bermain game gitu misalkan atau khusus ya kegiatan-kegiatan yang nggak jelas. Jadi emang kesimpulan intinya tuh lebih baik untuk yang masih main game nih lebih baik tuh lebih baik menghindari ataupun yang udah main lebih baik di uninstall daripada si game itu membuat kebiasaan-kebiasaan kecil kita ternodai gitu ya.
ketika biasanya kita selalu jujur gitu dalam beberapa hal, karena terbiasa di game berbohong dan akhirnya jadi berbohong misalkan ke orang tua dan sebagainya, kan sayang juga gitu. Jadi lebih baik dihapus, dan ya mudah-mudahan sih kita bisa menemukan permainan-permainan yang lebih asik gitu. Apalagi kalau yang udah nikah kan. Kalau udah nikah tuh banyak permainan-permainan yang asik gitu. Misalkan nih saling tes bacaan Al-Quran ataupun saling tes hafalan gitu kan, banyak gitu ya. Jadi buat yang belum menikah, segera menikahlah gitu. Karena kita tidak tahu ini umur tuh kapan gitu. Amin. Karunya gitu ya, yang jauh gitu ya, jauh dari orang tua gitu ya, merantau bolak-balik capek gitu, pulang ke rumah gak ada yang masakin, karunya gitu. Saya ngerasa gitu ya, sangat rasa ripuh lah gitu ya. Jadi Rasanya kriuk-kriuk kriuk ID. kriuk ID ya. Mudah-mudahan dari obrolan ringan ini gitu yang hampir 1 jam lebih gitu, mudah-mudahan kita bisa hampir 2 jam nih ya, bisa mengambil ibrohnya, meskipun ya hanya sebiji kurma, meskipun kebaikan itu hanya 1 biji kurma, ya kita dengarkan kebaikan itu, dan bila mana memang kebaikan itu relevan untuk kita jaga, untuk kita laksanakan, ya kita laksanakan apa yang kita obrolkan ini hari ini gitu. Terutama ya menghapus gamenya lah gitu. Ya kurang lebih seperti itu sih. Ada yang mau disampaikan sebelum ditutup nih? Kayaknya udah ya. Yang lain kemana? Udah. Kayaknya udah aja, Pi. Udah. Oh, Dah. beda tuh alim menuju. Iya mah. Udah. Ya, semoga akhir pekan kita menjadi lebih baik dan kita bisa ditemukan lagi di kajian-kajian online lain. Jadi jangan lupa buat teman-teman yang ngaji, yang mudah-mudahan ada yang nonton sampai ujung video aja. Jadi jangan lupa untuk terus pantengi IG kita, IG Yung Ngaji, dan jangan lupa di follow juga IG dan subscribe YouTube kita. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian bila mana memang bermanfaat gitu. Insya Allah yang paling bermanfaat tuh kajian rutin kita gitu ya. Rutin, bukan kajian asal siaran kita. Asal siaran kita ya mungkin ada faedahnya lah gitu ya. Cuman yang agak asik gitu ya. Yang asik tuh yang misalkan buat nambah ilmu, buat diskusi agamanya tuh ada di kajian pekanan kita yang insya Allah selalu ada setiap hari Ahad ya. Jangan lupa support kita selalu, dan ya semoga kita sehat selalu. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.